Jadi baik, selamat pagi Ibu Marlen. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik ya. Ya. Bagaimana kabar anak sekolah di kelasnya Ibu? Baik ya? Ya, Tentunya baik, ya. Oke, Ibu Marlen, sebelumnya saya mohon izin. Hari ini saya akan melakukan praobservasi di mana untuk bisa mengamati jalannya atau proses terjadinya pembelajaran dalam kelas selama Ibu melakukan pembelajaran di kelas tentunya. Nah, hari ini sebelum saya melakukan kegiatan supervisi di kelas, tentunya saya harus berkomunikasi dulu dengan Ibu sebagai wali kelas sehingga Ibu tahu sebentar saya akan melakukan supervisi di kelas. Tetapi sebelumnya saya perlu mengetahui tentang kira-kira tujuan daripada pembelajaran yang Ibu akan jalankan dalam pembelajaran nantinya. Kira-kira tujuannya seperti apa, Ibu? Jadi baik, saya menggunakan tujuan pembelajaran dengan mendemonstrasikan gambar kelereng. Siswa dapat menentukan nilai tempat sebuah bilangan yang terdiri dari 3 angka, satuan, puluhan, dan ratusan. Kalau gitu, itu tujuannya ya. Macura. Ya. Itu tujuannya. Ya. Oh baik, memang berarti sudah melakukan demonstrasi ya, dengan melakukan demonstrasi sehingga siswa itu bisa mengetahui tentang lambang bilangan ya, mulai dengan melihat tentang nilai tempatnya, Ya. mulai dari satuan, puluhan dan ratusan. Oh ya, baik Ibu. Kira-kira dengan tujuan pembelajaran yang Ibu sudah siapkan, yang Ibu sudah rancangkan itu, kira-kira bentuk penilaian yang akan Ibu lakukan itu seperti apa kira-kira? Dia punya bentuk penilaiannya, saya minta gambaran Ibu. Bentuk penilaian itu mungkin ada penilaian apa itu yang Ibu pakai? Ada penilaian sikap dengan penilaian pengetahuan. Oh, berarti ada 2 penilaian ya? Itu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Oke, baik. Nah, untuk lebih jelasnya tentunya bahwa setiap penilaian itu Ibu sudah memiliki rubrik tersendiri ya, mulai dari penilaian sikap dan juga penilaian pengetahuan. Oke, baik. Sebelum kita melakukan penilaian, tentu saya mungkin perlu mengetahui juga berkaitan dengan kira-kira strategi apa yang Ibu akan gunakan dalam proses pembelajaran nantinya. Itu strategi, model dan juga metode yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nantinya, Pak Lamayan. Jadi baik, strategi yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi, karena pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oh begitu, berarti Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi karena Ibu melihat sesuai dengan kondisi siswa, sehingga dalam proses pembelajarannya itu tentunya akan berdampak pada kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Oke, kira-kira model yang Ibu gunakan, kira-kira model apa yang Ibu pakai? Itu model PBL, pembelajaran basis learning. Oh ya, baik sekali Ibu. Terus metodenya kira-kira Ibu bisa gunakan dalam pembelajaran itu menggunakan metode apa? Jadi baik, metode yang saya gunakan itu ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Oh berarti ada 3 ya? Ya, ada 3 ada metode 3 yang Ibu bisa gunakan. Tentunya saya sangat yakin bahwa metode itu akan membantu bagaimana untuk memperlancar atau meningkatkan proses pembelajaran yang Ibu akan gunakan sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya. Oke, terus mungkin yang berikut, kira-kira media yang Ibu bisa gunakan dalam proses pembelajaran itu kira-kira ada atau tidak? Ada. Tentu ada ya? Ya. Oke, mungkin medianya apa sih? Media yang saya gunakan itu tuh buku siswa, terus itu tuh berupa Gambar ya? gambar lambang bilangan,
terus itu tuh lidi, sampoang, biji-bijian, itu media yang saya bisa gunakan dalam proses pembelajaran. Ya. Baik Ibu, sangat menarik karena Ibu menggunakan media-media pembelajaran yang kontekstual, yang sifatnya dekat dengan lingkungan belajar anak ya. Karena misalnya Ibu menggunakan lidi, tentu anak-anak mudah untuk mendapatkan lidi atau biji batu seperti Ibu sampaikan, bahwa menggunakan itu juga sehingga anak-anak tidak begitu kesulitan untuk menggunakan itu. Oke, ini luar biasa Ibu ya. Artinya Ibu bisa menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dan yang terakhir, ini mungkin pertanyaan terakhir Ibu ya, minta maaf. Kira-kira mungkin saya boleh tahu ya, kira-kira mungkin apa yang Ibu dapati atau Ibu rasakan dari percakapan kita kali ini? Itu. Mungkin yang kira-kira menurut Ibu ya, artinya ini tidak menjadi sebuah kewajiban, tetapi saya hanya cuma tahu saja ya, bahwa kira-kira manfaat tidak atau ada hal baik tidak ketika kita melakukan percakapan berkaitan dengan pra-observasi untuk melakukan supervisi nantinya. Ada hal baik. Ya. Tentunya ada ya. Nah, mungkin salah satunya itu mungkin apa ya? Mungkin perlu Ibu gambarkan berkaitan dengan manfaat dari percakapan kita kali ini. Artinya Ibu bisa mengetahui ya, supaya Ibu bisa lebih mempersiapkan berkaitan dengan media pembelajaran ya. Ibu lebih percaya diri, artinya sudah ada informasi terlebih dahulu berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh saya sendiri untuk melakukan kegiatan supervisi di kelas tentunya ya. Nah, ini menjadi hal baik yang Ibu dapati dari kegiatan diskusi kita kali ini, sehingga harapan saya bahwa dalam proses pembelajaran sebentar tentunya Ibu bisa menyiapkan itu secara baik, karena Ibu sudah mengetahui bahwa kegiatan hari ini sudah ada persiapan tentunya. Nah, kira-kira mungkin Ibu bisa melakukan ini sejak kapan? Sebentar jam kedua. Berarti sebentar ini ya, jam kedua ya? Sebentar jam Oke, luar biasa. Sepertinya mungkin kita tidak lama-lama ya. Tentu setelah kita melakukan observasi ini, di jam kedua nantinya kita akan melakukan supervisi di kelas. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf kalau memang sudah mengganggu waktunya Ibu. Semoga sebentar kita akan bertemu lagi di ruang kelas. Baik, selamat pagi. Terima kasih. Baik, hari ini saya sudah melakukan kegiatan praobservasi bersama guru kelas 3, kelas 2, mohon maaf, kelas 2 ya? Kelas 2 untuk kegiatan supervisi di jam pembelajaran yang kedua. Itu saja yang bisa kami lakukan pada kesempatan ini. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi semua, silakan duduk. Halo, selamat siang semua. Apa kabar hari ini? Sudah berdoa belum? Sudah berdoa belum? Belum mulai dengan pelajaran ini hari, kita berdoa bersama dulu ya. Ibu minta ketua kelas angkat doa ya. Kita doa bersama sebelum mulai. Luar biasa ya, lagi semua.
Jadi baik, kita langsung saja ya dengan materi kita ini hari tentang nilai tempat, satuan, puluhan, dan ratusan. Satuan. Materi kita ini hari tentang apa? Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini hanya satu tujuan saja ya. Hanya satu tujuan pembelajaran saja. Siswa siswa dapat menentukan nilai tempat 3 angka, satuan, puluhan, dan sebelum menjelaskan materi ini kita menyanyi bersama dulu ya. Iya. Menyanyi bersama dulu tentang nilai tempat ya. Bisa tidak ya? Nyanyi bersama dulu bisa? Bisa. Bisa tidak? 1, 2, 3 semangat ya. Marilah kawan 1, 2, 3 semangat. Jadi baik. Ada yang tahu tentang nilai tempat? Ada yang tahu? Jadi coba. Nilai tempat nilai yang dimiliki oleh suatu bilangan. Angka yang muncul dalam suatu bilangan. Bentar, tepuk hebat ini. Oleh suatu angka yang menunjukkan letak suatu bilangan. Halo. Jadi baik. Bilangan 0 sampai
123. 100 ini jumlah mereka berapa? 3 ini jumlah mereka berapa? 3. Jadi sama dengan 123. Jadi 100 ini sudah dibentuk dalam satu buku. Di setiap kelompok itu terdiri ada berapa? 10. Kelompok itu ada 10. Jumlah kelompok ada berapa? 1. Terus yang berikut, bilangan jumlahan. Bilangan jumlahan ini ada berapa semua kali ini? Ada 20. Di setiap kelompok itu ada berapa? Dan jumlah semua ada berapa? 20. Terus dibilang satuan. Ada berapa ini? 3. Dari 100 ini 100 ini dari satu ya, dari satu kelompok, dari satu ratusan ditambah dengan berapa? Halo. Puluhan. Terus ditambah lagi dengan 3 satuan. Ditambah lagi dengan 3 satuan. Ditambah dengan 2 puluhan sama dengan berapa? 100. Bukan 1 ratusan ditambah dengan 2 puluhan sama dengan berapa? 100. Berapa? 123. Di sini 123. Tambah lagi dengan 2 puluhan. 2 puluhan yang ini. 2 puluhan yang ini nilainya 20. Terus ditambah lagi dengan satuan. Satuan yang ini nilainya 3. Jadi 100 tambah 20 sama dengan 120. 120 ditambah 3 sama dengan 123. Jadi empat satuan ya. Nilainya 7. Terus yang berikut, angka 3 ini berbuat tempat apa? 3 berarti 4 ratusan nilainya 200. Halo. Sampai di sini sudah mengerti? Atau masih ada yang belum mengerti? Halo. Sampai di sini sudah mengerti atau ada yang masih belum mengerti?
Kalau yang baru mau bisa bertanya, supaya ibu mahasiswa, langsung pagi, tanya saya, lambat kerja siswa. Ini kelompok ini kerja mulai nomor 1, 2, dan 3 sama sini. Kelompok ini kerja dari nomor 4 sampai 5. Yang sudah ini masuk kerja sini. Kamu kerja dengan 1, 2, 3. Kelompok 2 kerja dari nomor 4 dan 5. Kelompok 2 kerja nomor 4 dan 5. Lalu ini puluhan ribu yang mana? Satuan ribu yang mana? Harus langsung tulis di Jadi kayak sudah habis semua? sudah. Sudah habis semua? Sudah. Halo? Sudah habis? Sudah selesai? Sudah. Jadi baik, sekarang Ibu minta kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusi kelompok ke depan. Kelompok 1, ini kelompok apa? Kamu sudah selesai kelompok? Sudah. Sekarang Ibu minta dari kelompok Mawar untuk mempresentasikan satu kelas di sini. Jadi baik, sekarang Ibu minta dari kelompok Mawar akan melakukan hasil diskusi di depan kelas ya. Bagaimana tadi? Dengar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami akan melakukan hasil kerja kelompok kami.
158. Angka 1 pada tempat melakukan nilainya 100. Angka 6 pada tempat puluhan nilainya 50. Angka 8 pada tempat satuan nilainya 8. 24. Angka 1 pada tempat ratusan nilainya 100. Angka 2 pada tempat puluhan nilainya 20. Angka 4 pada tempatnya satuan nilainya 4. Melakukan hasil diskusi mereka ya. Mungkin Terima kasih, kami sudah melakukan diskusi kami. Mungkin kelompok maba ada yang bertanya? Ada. Mengapa angka 8 ada di belakang? Mengapa? Ada menempati tempat satuan nilainya 8. kelompok matahari silakan maju melakukan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Tiga pada tempat ratusan nilainya 300. Angka 2 pada tempat puluhan nilainya 20. Angka 1 pada tempat satuan nilainya 1. 423. Angka 4 pada tempat ratusan nilainya 400. Angka 2 pada tempat puluhan nilainya 20. Angka 3 pada tempat satuan nilainya 3. Ada yang bertanya? Ada. Apa angka 3 ada di depan? Karena angka 3 menempati tempat ratusan nilainya 300. Pintar tekan untuk pemahaman. Satuan puluhan dan apa itu nilai besar? Ada yang tahu itu nilai besar? Ada. Nilai besar nilai yang dimiliki oleh suatu angka yang menunjukkan letak suatu bilangan. Bentar. Hebat, 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 hebat.
Bilangan 10 sampai 99 itu buat apa? Bilangan kalau bilangan 100 sampai 900 itu tempat apa tadi? Nanti kamu kerja di rumah ya? Kalau yang tidak tahu bisa tanya orang tua ya. Bisa tanya kakak, bapak, mama, opa, oma, halo. Dengar saya yang ngomongin. Ini sudah di rumah ya. Nanti kalau yang tidak tahu bisa tanya bapak, mama, kakak, opa, oma ya. Bisa tidak? Belajar apa nih? Materi yang dijelaskan hari. Belajar di rumah nanti besok ibu tanya, bisa tidak? Bisa. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini ketika kita belajar nilai keluar satuan penuhan dan ratusan? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Senang, apa lagi? Anda bahagia, apa lagi? Gembira. Gembira. Bisa apa lagi? Senang, gembira, bahagia Jadi baik. Belajar belajar materi yang ibu sudah jelaskan tadi itu belajar. Terus ibu jangan lupa berjalan tugas Biasa informasi ya, materi kita ini hari hanya sampai di sini saja Sekarang ibu minta ketua kelas untuk angkat doa. Kita doa bersama. Suruh mereka ambil sikap berdoa. Semua berdiri. Baik, Ibu Marlen, selamat siang. Ya, siang juga, Bapak. Terima kasih hari ini setelah kita melakukan supervisi di dalam kelas, kita sudah selesai menjalankan itu, dan di akhir dari kegiatan kita hari ini saya perlu melakukan lagi berkaitan dengan area observasi, di mana saya akan berkomunikasi lagi dengan Ibu berkaitan dengan situasi pembelajaran yang sudah terjadi di dalam kelas tadi. Ya Ibu ya, mungkin saya minta waktu lagi ya, jangan sampai Ibu bosan karena kita selalu ini. Saya hanya bisa berharap bahwa Ibu izinkan waktunya, izinkan kesempatannya, sehingga kita boleh berdiskusi lagi berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas ketika kita melakukan proses pembelajaran tadi. Nah, di sini mungkin saya perlu bertanya kepada Ibu, kira-kira sebagai bentuk refleksi Ibu, mungkin saya perlu gambar dari Ibu ketika bagaimana perasaan Ibu ketika Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tadi. Sudah baik, terima kasih. Refleksi guru di dalam kelas. Ya, refleksi Ibu tadi di dalam kelas ketika melakukan proses pembelajaran. Ya, pada awal pembelajaran itu
saya merasa agak takut Takut ya? karena belum terbiasa dengan kegiatan supervisi kelas. Oh ya, baik. Terus yang kedua, pada kegiatan inti itu saya mulai menemukan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, dan saya mengaitkan pembelajaran sosial dan emosional sehingga siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran sampai pada kegiatan penutup dan capaian akhir. Pada tujuan pembelajaran hari ini rata-rata semua siswa tercapai. Oh begitu ya? Iya. Luar biasa Ibu ya, yang artinya bahwa itu benar hasil refleksi gitu ya. Karena memang sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa di awal itu Ibu agak sedikit kaku gitu ya, takut, artinya belum terbiasa gitu. Tetapi ketika dalam pertengahan kegiatan ternyata Ibu sudah bisa menemukan bagaimana untuk bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan. Karena sesuai apa yang disampaikan oleh Ibu tadi bahwa Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, artinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus Ibu mengaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Ibu bisa menemukan atau memulihkan kembali berkaitan dengan anak-anak yang agak sedikit mulai jenuh, mulai capek. Di situ Ibu sudah mulai menggunakan dengan berbagai teknik yang sudah Ibu lakukan. Itu luar biasa ya. Artinya bahwa Ibu sudah bisa menerapkan itu secara baik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri. Dan yang menarik lagi Ibu, mungkin izin saya boleh sampaikan berkaitan dengan apa yang saya amati tadi dalam kelas ya Ibu ya. Karena sesuai apa yang dilakukan oleh Ibu tadi berkaitan dengan aspek ya, aspek yang Ibu lakukan tadi berkaitan dengan aspek itu mungkin tentang penilaian. Itu mungkin penilaian sikap ya, kalau salah tadi, baik penilaian keterampilan ya. Iya, penilaian keterampilan dengan pengetahuan. Nah di situ artinya bahwa berdasarkan pengamatan saya tadi bahwa Ibu sudah melakukan kegiatan yang melibatkan siswa untuk mampu berdiskusi dan bisa menyampaikan hasil diskusi mereka di depan kelas, di depan teman-temannya dengan begitu percaya diri dan secara tanggung jawab. Artinya setiap kelompok itu diberi ruang untuk bisa melakukan hasil diskusinya, dan kelompok lain sudah melakukan tanggapan balik berkaitan dengan hasil diskusi dari kelompok lain tadi. Itu luar biasa. Terus pada aspek pengetahuan, penilaian pengetahuan itu di situ anak sudah mampu menyelesaikan LKS yang diberikan oleh Ibu, dan semua siswa itu punya hasil kerjanya sendiri-sendiri. Tapi ketika dipresentasikan atau dilakukan, Ibu sudah memberikan ruang untuk mereka secara berkelompok menyampaikan hasil diskusi mereka itu secara baik. Itu luar biasa Bu ya. Terus yang berikut mungkin ini catatan tambahan dari saya. Memang ya, setiap kesempatan siswa untuk mengerjakan hasil diskusi mereka, kalau boleh mungkin mereka diberi ruang untuk bisa berkolaborasi lebih aktif lagi. Karena memang apa yang saya amati tadi bahwa ada siswa yang agak sedikit kurang aktif. Apakah siswa itu mengalami hambatan atau kesulitan belajar atau kesehatan kurang bagus atau kurang baik, itu seperti apa, mungkin itu yang perlu diperhatikan oleh kita ya ketika kita melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah mungkin itu beberapa tambahan dari saya. Terus mungkin yang berikut, nah kira-kira bagaimana, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini sudah tercapai semua? Artinya berdasarkan aspek-aspek nilai yang dilakukan oleh Ibu tadi, mulai dari aspek keterampilan maupun itu pengetahuan. Nah, kira-kira apakah semua siswa yang ada dalam kelas itu sudah mencapai capaiannya itu belum? Ada yang sudah mencapai, ada yang belum. Ada yang belum juga? Iya. Oh iya. Nah kira-kira yang belum capai itu
apa yang Ibu lakukan? Yang belum capai itu Melakukan ya, remedial. saya ya Yang belum capai pembelajaran itu kira-kira Ibu melakukan apa? Remedial gitu ya? melakukan remedial Untuk mereka yang ya, belum yang belum mencapai tujuan pembelajarannya itu. ya. Sedangkan yang sudah mungkin Ibu bisa lakukan apa? Pengayaan. Kalau yang sudah itu saya bisa melakukan pengayaan. Oh ya, baik. Yang artinya bahwa Ibu sudah punya rencana ya. Rencana itu sebagai bentuk tindak lanjutnya nantinya. Nah, dan ini mungkin ada hal baik ya yang Ibu harus lakukan setiap kali ketika selesai melakukan proses pembelajaran, harus melakukan dengan kegiatan refleksi. Apakah pembelajaran hari ini sudah sejauh mana? Apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum? Nah, ini Ibu harus merefleksi lagi begitu. Mungkin sebagai bentuk tindak lanjut yang Ibu harus lakukan untuk pembelajaran ke depan seperti apa itu? Mungkin ada yang sudah bisa rencanakan. Artinya Ibu bisa belajar dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, begitu. Tindak lanjut. Ya, sebagai rencana tindak lanjutnya. Ya. Saya lebih fokus menyediakan materi pembelajaran untuk pertemuan di kali berikutnya. Itu saja. Terus itu yang berikut saya bisa menyediakan pembelajaran bervariasi. Lebih bervariasi lagi, gitu. Sehingga anak-anak lebih tertarik, lebih bersemangat, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Marlene yang mana sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas hari ini dan sudah kita berdiskusi banyak, mulai dari awal kegiatan dan proses kegiatan dan juga di akhir kegiatan ini dengan melakukan refleksi ya berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Mungkin terima kasih banyak atas waktu yang sudah dilakukan oleh kita bersama. Kita tingkatkan terus setiap hal baik yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan proses pembelajaran demi anak didik kita, karena memang apa yang sudah kita pelajari hari ini akan lebih baik lagi ke depan jika kita sudah memiliki rencana tindak lanjutnya untuk kita bisa perbaiki, untuk bisa kita lengkapi dalam proses pembelajaran di kali berikutnya. Terima kasih Ibu Marlene, mohon maaf kalau memang dalam kegiatan ini mungkin ada tindakan tutur kata yang menyinggung perasaan. Saya secara pribadi menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Selamat siang. Siang. Oke.